Selama gue sekolah sampai kuliah S2, gue cuma ketemu dua tipe pelajar. Yang pertama adalah tipe A yang belajarnya 10 jam sampai subuh, tapi ketika ujian nilainya itu jelek. Dan yang berikutnya adalah yang tipe B. Orang yang belajar cuma bentar, mungkin cuma 2 jam sehari, tapi waktu ujian nilainya itu selalu bagus. Dan mungkin sekarang kalian berpikir, yang tipe B mah dari lahir emang udah pinter. Dan rasanya kayaknya nggak mungkin deh bisa jadi yang kayak tipe B. Kalau kalian berpikir seperti itu, gue punya kabar baik buat kalian. Untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah, rahasianya itu bukan di IQ. Tapi rahasianya itu terletak pada strategi belajar yang tepat. Dari SD sampai SMP, gue nggak pernah dapat ranking di kelas. Nilai gue biasa-biasa aja, padahal setiap hari gue belajar berjam-jam. Dari yang tadinya itu gue belajar berjam-jam, tapi nilai gue tetap jelek. Sekarang gue nggak perlu belajar lama-lama, tapi nilai gue bisa jauh lebih tinggi. Jadi yang tadinya gue nggak pernah dapat ranking waktu SD sampai SMP, tiba-tiba gue langsung ranking 3 besar di SMA. Bahkan dulu nilai ujian nasional gue itu salah satu yang terbaik di Bekasi. Gue bisa kuliah di ITB juga dan menjadi wisudawan inspiratif ketika gue lulus. Gue adalah bukti nyata bahwa orang yang biasa-biasa aja, kalau ketemu strategi belajar yang tepat, kita juga bisa unggul di sekolah. Gue juga percaya banget kalau gue bisa, kalian juga bisa. Dan gue akan berbagi strategi belajar gue ke kalian. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Kebanyakan orang itu salah paham tentang konsep belajar. Gue paling merasa aneh kalau ketemu orang yang membanggakan seberapa lama mereka belajar sebelum ujian. Padahal otak kita itu nggak peduli seberapa lama kita duduk dan membaca buku. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah seberapa banyak informasi yang nyangkut di otak kita. Dan masalahnya dari kecil itu kita udah terbiasa untuk belajar dengan dipatokin waktu. Dan hal ini juga yang gue alami ketika gue masih kecil. Dari SD sampai SMP, orang tua gue itu selalu memaksa gue untuk belajar sekian jam per harinya. Gue akan dikurung di kamar dan gak boleh keluar dari kamar sebelum gue menghabiskan waktu berjam-jam. Dan gue yakin dari kalian juga pasti banyak yang pernah mengalami hal itu. Dan berani gue katakan, ini adalah salah satu penyebab gue gak pernah ranking di kelas dari SD sampai SMP. Karena gini teman-teman, ketika kita dipatokin dengan jumlah waktu belajar, otak kita itu akan fokus hanya untuk menghabiskan waktu itu aja. Ketika kita belajar, kita paling akan duduk, ngeliat buku, baca bolak-balik halaman, dan akan selalu berpikir udah berapa menit yang lewat ya. Dan setelah target waktunya itu selesai, kita akan merasa tugas kita udah selesai. Dan pada akhirnya kita udah belajar berjam-jam tapi nggak ada informasi yang nempel di otak. Dan itulah kenapa ketika gue SMA, gue merubah yang tadinya target belajar gue itu adalah berapa banyak waktu yang gue habiskan menjadi seberapa banyak materi yang udah gue mengerti. Contohnya kayak gini, daripada kita bilang, oke, hari ini gue harus belajar matematika 3 jam. Gue merubahnya menjadi, oke, hari ini gue harus mengerti materi aljabar di matematika. Kalau ternyata 1 jam aja gue udah mengerti, ya udah, itu bonus buat gue. Sisa waktunya itu bisa gue pakai untuk main. Jadi ketika target belajar kita itu adalah seberapa banyak materi yang udah kita pahamin, nanti ketika kita belajar, fokus kita itu adalah di pemahaman materinya, bukan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar. Ini simple tapi efektif banget, karena di situ otak kita akan berpikir, semakin serius kita belajar, akan semakin cepat kita mengerti. Dan semakin cepat kita mengerti, akan semakin banyak waktu luang lainnya. Otak kita akan berfokus kepada kualitas belajarnya, bukan kuantitas belajarnya. Jadi inti dari tips yang pertama ini adalah ubah target belajar kita dari yang tadinya berpatokan dengan waktu menjadi pemahaman materi. Semenjak SMA, gue nggak pernah lagi memakai teknik belajar yang namanya membaca ulang catatan. Membaca ulang sebuah catatan itu adalah sebuah perangkap. Hal ini akan memberikan kita sebuah ilusi bahwa kita sudah mengerti materinya karena terasa familiar. Saat kita membaca catatan untuk kelima kalinya, otak kita akan bilang, oh ini mah gue udah tahu, gampang ini mah. Tapi kenyataannya, otak kita itu cuma familiar atau cuma kenal doang sama materinya, tapi nggak paham. Kenal sama paham itu beda jauh. Ibaratnya, kenal itu kayak kita tahu wajah orang, tapi nggak inget namanya. Tapi yang namanya paham, itu kayak kita tahu orang ini siapa, dan kita ngerti karakter dia itu kayak gimana. Itulah kenapa membaca ulang catatan berulang-ulang bisa memberikan kita sebuah ilusi bahwa kita sudah paham. Padahal, informasi yang disimpan di otak kita itu masih abstrak banget. Itulah kenapa semenjak SMA, gue merubah yang tadinya gue membaca ulang catatan menjadi teknik Feynman. Ini adalah teknik belajar yang dipopulerkan oleh Richard Feynman. Dan dia itu adalah profesor fisika dan juga pemenang Nobel. Prinsip utama yang dipakai teknik ini itu simple banget. Jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, berarti kamu belum benar-benar mengerti materi tersebut. Dengan prinsip ini, setiap kali gue belajar, gue akan membayangkan diri gue lagi ngejelasin suatu materi ke anak kecil. Dan ajaibnya, semakin banyak gue menjelaskan sesuatu, semakin gue sadar bahwa gue itu belum benar-benar paham. Dan di situ gue sadar satu hal penting. Kita sebagai manusia itu sering banget menipu diri kita sendiri. Kita sering banget sudah merasa paham sebuah materi, padahal yang kita lakukan itu hanyalah menghafal kata-kata. Dan itulah kenapa menurut gue teknik
teknik Feynman ini efektif banget untuk belajar. Soalnya gini, ketika kita mencoba menjelaskan ulang dengan bahasa yang sederhana, otak kita itu akan dipaksa untuk merangkai kata-kata baru berdasarkan pemahaman kita. Jadi intinya setiap kali gue belajar, gue akan baca dulu semua materinya, terus gue akan menutup bukunya, dan gue akan membayangkan diri gue lagi ngajarin anak kecil. Kalau penjelasan gue masih jelek, gue akan buka lagi bukunya dan akan gue baca ulang. Tapi ketika gue membaca ulang, gue itu nggak akan asal-asalan membaca berulang-ulang. Soalnya, gue hanya akan berfokus ke bagian yang gue belum bisa menjelaskan secara sederhana aja. Jadi intinya, kalau kalian pengen tahu tingkat pemahaman kalian, cobalah ajarkan ke orang lain. Semakin banyak kalian mengajarkan ke orang lain, kalian akan semakin pintar. Sekarang bayangkan kita punya 5 materi yang harus dipelajarin. A, B, C, D, dan E. Kelima materi ini akan keluar di ujian minggu depan. Ketika kita belajar nantinya, insting kita pasti akan bilang, oke, gue akan meluangkan waktu yang sama rata untuk kelima materi ini. Karena dari kecil, kita itu diajarin semua materi itu penting. Hal itu memang benar, tapi pada realitanya, ada materi yang lebih penting daripada materi lainnya. Dan hal ini bisa dijelaskan menggunakan prinsip Pareto. Prinsip Pareto bilang kayak gini, 80% hasil itu cuma berasal dari 20% usaha. Kalau kita sambungkan dengan pelajaran, mungkin bunyinya jadi seperti ini. 80% hasil ujian kita itu biasanya berasal dari 20% materi penting yang kita baca. Kalau gue visualisasikan, mungkin jadinya kayak gini. Awalnya kita akan mengira materi A, B, C, D, dan E itu sama-sama penting semua. Padahal sebenarnya konsep utamanya itu ada di materi A. B, C, D, dan E itu cuma turunan dari konsep A. Ketika kita benar-benar paham konsep A dan kita lupa konsep D ketika ujian, mungkin saat ujian kita masih bisa ngarang jawaban dari konsep D. Tapi kalau konsep A yang paling penting aja kita udah lupa, kita nggak akan bisa ngarang konsep E, D, C, dan B. Jadi ketika kita belajar, biar efektif itu kita harus berfokus untuk memahami 20% materi inti dulu. Nah setelahnya, baru pelajarin detail-detail dari konsep lainnya. Tapi kalian pasti sekarang bertanya-tanya, gimana caranya kita tahu konsep mana yang lebih penting? Cara yang paling gampangnya adalah perhatikan dosen atau guru kita. Karena kadang-kadang mereka itu akan ngasih clue. Dan kalian juga bisa perhatikan jumlah usaha dari guru atau dosen ketika menjelaskan sesuatu. Semakin dia terlihat berusaha, berarti semakin penting juga materi tersebut. Terus cara yang kedua adalah bikin yang namanya mind map. Karena dengan mind map, kita itu bisa paham relasi antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Jadi intinya, ketika kita belajar, fokuskan diri kita untuk mempelajari materi yang penting dulu. Karena 80% hasil ujian kita itu bergantung kepada 20% materi inti. Gue selalu merasa ujian itu nggak ada bedanya dengan olahraga. Kalau kita pengen bisa renang, kita itu nggak cukup baca teori dari buku doang. Kita harus ada yang namanya latihan praktek. Dan sama halnya dengan ujian. Itulah kenapa sebelum ujian, gue pasti bikin ujian untuk diri gue sendiri. Jadi sehari sebelum ujian, gue akan mencoba untuk menebak soal ujiannya, habis itu gue tulis di kertas. Mungkin kedengarannya memang capek dan ribet banget. Tapi sebenarnya ada cara gampang untuk membuat soal ujian untuk diri sendiri. Yaitu mengubah judul menjadi pertanyaan. Contohnya gini, besok kita akan ujian tentang pelajaran biologi. Dan salah satu materinya itu punya judul proses fotosintesis. Nah, judulnya ini akan gue jadikan pertanyaan di ujian bohongan gue. Nanti di soal gue akan tulis bagaimana cara daun membuat makanannya sendiri. Jadi kalau nggak mau ribet, kita tinggal ganti aja judul dari sebuah konsep menjadi sebuah pertanyaan. Dan ketika gue mengerjakan ujian bohongan ini, gue akan mengerjakannya seakan-akan ini ujian beneran. Gue akan kasih limit waktu dan gue tidak akan mencontek buku. Soalnya, inti dari ujian bohongan ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman kita. Belajar dari kesalahan adalah cara belajar yang paling efektif. Ketika kita melakukan kesalahan, akan muncul yang namanya pengalaman emosional. Perasaan frustrasi atau terkejut ketika kita melakukan kesalahan akan membantu otak kita untuk mengunci informasi yang benar ke memori jangka panjang. Kalau nggak percaya, coba ingat-ingat lagi. Ketika ujian sudah selesai, kita akan lebih mudah mengingat bagian soal mana yang kita salah menjawab daripada soal yang kita benar jawabannya. Itulah kenapa membuat soal ujian bohongan akan membantu kita untuk membuat jejak memori yang jauh lebih kuat. Ditambah lagi, biasanya manusia itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kan. Jadi usahakan lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya di ujian bohongan, bukan di ujian asli. Yang namanya belajar itu bukan seberapa banyak waktu yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak informasi yang benar-benar bisa menempel di otak kita. Banyak banget orang yang udah belajar berjam-jam tapi nilainya itu masih jelek. Dan ini bukan disebabkan karena mereka itu IQ-nya rendah, tapi karena orang-orang seperti ini tuh mengejar yang namanya kuantitas belajar, bukan kualitas belajar. Jadi nggak mustahil sebenarnya kita mengeluarkan waktu yang lebih sedikit untuk belajar, tapi nilai kita itu lebih tinggi. Jadi buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini, kalau memang kalian merasa stuck
udah belajar lama-lama tapi nilainya masih segitu-gitu aja, coba mulai praktekkan tips yang gue kasih di video ini satu persatu. Kalau memang cocok, lanjutkan. Kalau nggak cocok, jangan dilanjutkan. Karena sampai sekarang gue masih percaya bahwa cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Gue adalah orang yang terlahir dengan kecerdasan rata-rata. Dan gue berharap tips yang gue kasih di sini itu bisa relate ke kalian. Jadi jangan mengira gue udah pintar dari lahir dan cara-cara yang gue kasih di sini itu hanya relatable buat orang-orang yang IQ tinggi. Jadi gitu dulu teman-teman, selamat mencoba. And now you know. Thank you for watching and see you later.